Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Ronan yang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe agar Mimin semangat untuk melanjutkan videonya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Namun ketika Djaroddin datang menemui mereka, tentu Ronan bertanya-tanya, kenapa profesor itu mau jauh-jauh datang ke tempat latihan. Namun yang paling membuat Ronan pangling, yaitu penampilan Djaroddin yang bersih dan juga terlihat semakin lebih muda. Djaroddin menjelaskan tujuannya. Ronan punya kondisi tubuh yang cukup unik, dan karena hal itulah dia memerlukan pemeriksaan rutin. Namun Rose mengetahui kejadian sebelumnya. Itu hanyalah alasan yang kau gunakan untuk memeras muridku secara tidak adil. Melihat wanita itu yang mengeluarkan aura mengintimidasi, Djaroddin pun seketika langsung panik. Tenang dulu, aku tidak bermaksud seperti itu. Ini juga bukan regu mercenary, jadi tolong turunkan pedangmu. Aku datang kemari hanya untuk menepati janji. Karena berkat bantuan Ronan, sekarang Sonya mulai memperlihatkan secerca harapan. Mungkin masih membutuhkan waktu yang lama, tapi aku akan sangat senang jika kau sesekali berkunjung. Karena Sonya, dia sangat menyukai kisah petualanganmu. Tapi sekarang yang lebih penting bukan Ronan, tapi asistenmu. Aku sudah lama meneliti Adesan sebagai permintaan Ronan. Aku masih belum yakin, tapi jika teoriku memang benar, maka anak itu berbahaya. Dia memiliki kekuatan yang dirinya sendiri tidak bisa kendalikan. Dan sepertinya kau juga sudah menyadari bahaya apa yang tersembunyi di balik kekuatan itu. Kau tetap menjaganya dari dekat agar kau tetap bisa mengawasinya. Dan seandainya karena anak itu semua orang jadi. Namun sebelum menyelesaikan perkataan itu, Rose menyuruh Djaroddin untuk menutup mulutnya. Asistenku tidak serapuh yang kau pikirkan, jadi jangan asal menarik kesimpulan tentang masa depannya. Melihat Rose yang menunjukkan emosinya, sejenak itu membuat Djaroddin terdiam. Jika kau sampai bersikeras seperti itu, maka aku tidak akan ikut campur. Jadi kita serahkan masalah ini pada keinginan anak itu. Dan sekarang cerita lewat ke beberapa saat kemudian. Kelihatannya instruktur sangat marah. Tapi pembicaraan soal regu mercenary tadi, apa sebelumnya kalian berdua pernah melakukan pekerjaan itu? Djaroddin memberitahu, sekitar 10 tahun yang lalu, kami berdua cukup terkenal di daerah utara. Meski pertemuan pertama kami tak sehebat itu, tapi seperti itulah pertemuan dengannya. Kami menerima permintaan untuk menyingkirkan satu sama lain, dan masih jelas diingatanku hari di mana Rose terlihat seperti perwujudan dari malaikat maut. Dan rasa takut yang kurasakan waktu itu sama sekali tak bisa dijelaskan melalui kata-kata. Dibandingkan dengan masa lalu, sekarang dia jauh lebih manusiawi. Dan hasil dari pertarungan, aku kalah telak darinya dan hampir kehilangan nyawaku. Dan seandainya Sonya yang merupakan penduduk area itu tidak menyelamatkanku, aku pasti tak bisa hidup sampai sekarang. Sonya merawatku yang benar-benar tak berdaya. Dan seiring berjalannya waktu, kami menjadi sepasang kekasih. Dan setelahnya, karena bertarung itu sudah tergolong menjadi tipe hubungan antara manusia, Rose dan aku menjadi rekan seperjuangan. Namun tentu saja, itu cuma bisa terjadi karena sifat Sonya yang polos dan juga murni. Dan selain itu, akulah alasan Rose mulai membenciku. Karena ketidakmampuan untuk melindungi Sonya dan kebodohanku untuk membiarkannya pergi, Rose pun jadi sangat marah. Namun meski begitu, dia masih menjaga rahasiaku hingga saat ini. Dan faktanya, aku bisa menyembunyikan Sonya sampai sekarang. Itu juga berkat kemurahan hatinya. Dan karena itu,
Aku yakin Rose akan memaafkanku begitu nanti Sonya telah pulih. Meski penampilannya seperti itu, tapi hatinya cukup lemah lembut. Dan sekarang cerita berganti ke esokan hari di gedung utama Fakultas Magic, tepatnya di laboratorium Black Magic. Profesor, tidak aku sangka ada tempat yang lebih mengerikan dari lab milikmu. Dan apa kau yakin jika kami boleh datang kemari? Meski tempat ini menakutkan, tapi kalian tahan saja. Karena item super mahal yang kita butuhkan hanya bisa digunakan di tempat ini. Adul Mana Ekstraktor, magical tool terbaik yang bisa menarik mana dari dalam tubuh makhluk hidup. Seperti Adesan, ini adalah objek yang selalu diincar oleh mereka yang tidak bisa memahami mananya sendiri. Orang-orang seperti itu berani membayar mahal hanya untuk menggunakannya sekali saja. Adesan, sekarang berdirilah di sana dan saatnya melihat rahasia di balik kekuatan tersembunyimu. Dan setelah mental muridnya telah siap, Jarodin mulai mengaktifkan mana ekstraktor. Dan sesaat setelah proses itu dimulai, secara tiba-tiba aura berwarna hitam keluar dari tubuh Adesan. Namun perlahan-lahan, aura ini semakin lama semakin banyak dan mulai membanjiri ruangan itu. Profesor, ada sosok hitam yang keluar dari tubuhku. Namun aura hitam itu, dia membuat beberapa makhluk eksperimen yang ada di sana seketika mulai bereaksi. Ronan mulai khawatir. Tidak aku sangka dia sudah punya pengaruh sebesar ini meski belum menggunakan kemampuannya. Komandan tertinggi di kehidupanku sebelumnya. Dia dijuluki Iron Lady dan selalu membantai musuh di medan perang. Dia memiliki kekuatan yang paling jahat sekaligus yang terkuat di sepanjang sejarah kekaisaran ini. Dan ketika Adesan bertanya kenapa warna mananya seperti ini, Jarodin pun memberitahu, sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Yang kau lihat saat ini adalah shadow mana. Sebelumnya aku pernah mendengarnya dari Ronan, tapi sebenarnya mana macam apa itu? Karena aku belum pernah mendengar tipe mana seperti ini. Jarodin memberitahu, semua yang bersangkutan dengan shadow mana dijaga dengan ketat, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Dan aku juga penasaran, kenapa Ronan bisa mengetahui hal ini. Namun Ronan hanya tertawa dan mengatakan untuk tidak memusingkan hal-hal kecil seperti ini. Jarodin menjelaskan, seandainya bukan rahasia, informasi soal shadow mana juga sangat sedikit. Karena biasanya shadow mana tidak akan aktif selama beberapa tahun, bahkan ratusan tahun. Dan jika kekuatannya telah aktif, sebagian besar orang tidak akan bisa menahannya dan akan tewas. Kau pasti bisa merasakannya dari jumlah kecil mana yang sedang bocor. Jika fundamental mana ini sedikit berbeda dari mana pada umumnya. Shadow mana bisa membuat orang yang tidak bisa menggunakan mana menjadi sekuat Swordmaster dan menjadikan hal mustahil sebagai hal yang bisa dilakukan. Kekuatan yang melawan hukum alam, itulah shadow mana. Tapi masalahnya kekuatan itu muncul tiba-tiba, bahkan tidak bisa dikendalikan oleh pemiliknya. Dan biasanya pemiliknya mulai mengamuk sehingga menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Dan setelah itu mereka menghabiskan semua energi mereka sendiri, lalu mereka bunuh diri. Adesan, apa kau masih menginginkan kekuatan ini? Jika kau menginginkannya, aku bisa membatasi agar shadow mana tidak akan muncul, dan sekaligus mencari cara untuk menghapus shadow mana jika itu menjadi pilihanmu. Pikirkan baik-baik sebelum membuat keputusan. Dan sejak dari dulu, orang yang membiarkan shadow mana miliknya muncul, mereka tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dan dengan kata lain, nasibmu akan berakhir dengan tragis. Namun tentu Adesan khawatir dengan hal itu. Namun dia mengingat kenangan masa lalunya, di mana kenangan bersama ibunya dan juga ada kenangan bersama dengan Ronan. Dan pria itu juga mengatakan akan membantu dirinya dan mengajak untuk berusaha sebaik mungkin. Dan hal itulah yang membuat Adesan bisa membulatkan tekadnya. Profesor, aku berbohong jika bilang diriku tidak takut.
Tapi ada seseorang yang pernah mengatakan kepadaku bahwa tidak perlu khawatir dan teruslah berusaha sebaik mungkin. Dan karena hal itulah, aku tidak boleh punya mental yang lemah. Setelah melihat tekad muridnya Djaroudin tersenyum, aku suka tatapan matamu. Jika kau adalah asistenku, maka kau perlu memiliki mental seperti itu. Dan setelah mendapatkan keputusan yang jelas, Djaroudin kembali mengaktifkan mana ekstraktor. Dan tak lama kemudian, ada aura yang keluar dari dalam tubuh Adesan. Dan lama-kelamaan, aura ini berkumpul dan membentuk bola cahaya. Djaroudin memberitahu, aku mengekstrak mana yang telah kau kumpulkan selama ini. Dan sebelum menjelaskan alasannya, biar ku tebak situasi yang sedang kau alami. Sepertinya kau mengira jika dirimu tidak bisa memiliki mana. Karena tidak peduli seberapa keras usaha yang dilakukan, kau masih tetap tidak bisa mengimbangi teman-temanmu. Dan seperti yang telah aku jelaskan, shadow mana adalah kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh hukum alam dunia ini. Dan tidak mungkin jika kekuatan semacam itu mau tertidur begitu saja. Shadow manamu pasti terus bentrok dengan mana yang sudah kau kumpulkan. Jadi karena itu pertumbuhanmu jadi terhambat. Tapi faktanya, kau masih bisa mengumpulkan mana sebanyak ini, dan itu sungguh sangat mengejutkan. Usahamu memang pantas dipuji, tapi bersiap-siaplah untuk berpisah dengan hasil usahamu. Di saat Adesan bertanya, apa maksud dari perkataan Profesor? Djaroudin kembali menjelaskan, solusinya sangat mudah. Jika masalah terletak pada dua energi yang bertolak belakang, maka kita harus memilih salah satu dari kekuatan itu dan melenyapkan yang satunya. Kita akan memastikan jika hanya ada shadow mana yang tersisa di tubuhmu. Kalian berdua adalah murid yang menarik. Salah satu dari kalian tidak bisa mengumpulkan mana, dan satunya tidak bisa menghilangkan mana. Namun Ronan merasa dejavu. Kenapa aku merasa tidak nyaman? Karena situasi ini terasa begitu sangat familiar. Profesor, apa kau ingin mengatakan jika prosesnya butuh waktu 5 tahun? Djaroudin membenarkan hal itu. Mana yang sudah menemukan tempatnya tidak akan bisa hilang begitu saja. Meski terlihat mananya sudah menghilang berkat kekuatan ekstraktor ini, namun begitu item ini dimatikan, mana itu akan kembali lagi. Profesor, jika ada cara untuk menghilangkan mana secara langsung, apakah ada efek sampingnya? Namun Djaroudin menjelaskan bahwa tidak akan terjadi efek apapun karena hanya akan kembali ke kondisi di mana tubuh itu tidak memiliki mana. Sebelum melanjutkan penjelasannya lebih jauh, secara tiba-tiba Ronan langsung menebas mana yang telah dikumpulkan oleh Adesan. Namun tentu saja itu membuat dua orang yang ada di sana terkejut karena tebasan yang dilepaskan oleh Ronan seketika langsung melenyapkan mana milik Adesan. Ini hal yang sederhana karena aku punya banyak hal yang harus dilakukan dengannya, sehingga aku tidak bisa menunggu selama 5 tahun. Namun sesaat setelah itu, shadow mana milik Adesan keluar dengan sangat derasnya, sehingga langsung berhamburan di dalam ruangan. Namun sekarang cerita lewat ke beberapa waktu kemudian. Adesan mulai membuka matanya. Ronan, kenapa aku tertidur di pangkuanmu? Apa tadi aku pingsan? Dan kenapa bisa terjadi? Namun beberapa makhluk yang menjadi eksperimen, seketika mereka mulai menunjukkan respon dan mereka meraung di dalam ruangan. Adesan terkejut. Tunggu dulu. Kenapa eksperimen di dalam lab yang seharusnya tertidur, sekarang mereka mulai mengamuk? Djaroudin memberitahu, ini karena mana aslimu sudah menghilang dan shadow mana yang ada di dalam dirimu sesaat mengamuk. Dan inilah hasilnya. Dan perasaan asing di dekat jantungmu, itu adalah obat shadow mana murni. Itu adalah kekuatan baru yang perlu kau pelajari agar bisa digunakan. Kau juga bisa belajar dengan perlahan tentang kemampuan macam apa yang kau dapatkan lewat awakening dari shadow manamu. Tapi untuk sementara waktu, sebaiknya kita jangan menarik perhatian. Ronan bertanya, apa kau bisa menyuruh spesimen tesnya untuk diam? Dan dengan kondisimu yang sekarang,
Seharusnya kau bisa melakukannya. Meski pada awalnya Adesan ragu, namun pada akhirnya dia memerintahkan semua spesimen di sana untuk diam. Dan seketika ruangan itu menjadi sunyi di saat seluruh spesimen kembali tertidur. Jarodin terkejut. Ronan ini seperti yang kau katakan, pencucian otak sederhana, membutuhkan sejumlah besar mana dan juga magic tool. Tapi kau bisa melakukannya hanya dengan satu kata. Dan sepertinya kekuatan ini jauh lebih berbahaya dari yang kita duga. Sembari mengingat masa lalu, Ronan berkata di dalam hati, kekuatan baru yang komandan tertinggi dapatkan, yaitu mind control. Kekuatan ini bisa memilih makhluk hidup dan mengajari mereka, atau memaksa mereka untuk tunduk pada penggunanya. Jika sekedar hanya mengajari, itu akan menjadi metode yang bagus untuk memerintah orang lain. Tapi jika pengaruh kekuatannya sampai 1 unit militer, penggunanya bisa mengubah mereka menjadi boneka yang rela membunuh dirinya sendiri. Dan si komandan tertinggi ini, dia menggunakan kemampuannya tanpa ada keraguan sama sekali. Dan ketika gagal menghancurkan AHUT, Adesan pergi dari posisinya. Komandan, apakah ini satu-satunya cara? Benar, hanya ini satu-satunya cara untuk menggapai kemenangan. Dan karena itu, teruslah mendedikasikan dirimu untuk pertempuran hingga titik darah penghabisan. Dan itulah satu-satunya alasan kita untuk hidup. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menjalani kehidupan sebagai seorang wanita yang dingin. Tapi jika kami menghadapi situasi yang sama, kira-kira apa yang bisa aku lakukan pada saat itu? Dan juga keputusan apa yang akan diambil oleh komandan tertinggi? Dan cerita pun berakhir. Untuk besok, Mimin akan melanjutkan cerita tentang Type Yeong. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.